Halo semuanya, apa kabar? Hari ini agak beda dari video-video Naya sebelumnya karena Naya membuat segmen baru tentang kisah horor di mana Naya akan ceritain kisah-kisah horor yang Naya temukan di berbagai sumber dan pastinya menarik untuk diceritain. Kayak kisah hari ini yang Naya dapat dari akun @simpleman yang viral banget dan bakal dijadiin film di 2025 ini, yang judul threadnya Para Penghuni Pabrik Gula, dimana sosoknya tuh banyak guys. Ada hantu noni Belanda, sosok gadis kecil, sampai pasukan pocong yang jumlahnya banyak. Nah, link threadnya akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah, jadi kalian bisa langsung lihat aja. Tapi kok kalian mager baca, aku akan ceritain buat kalian hari ini. Gimana cerita lengkapnya? Tapi sebelum mulai, kalau kalian suka pembahasan semacam ini tentang kisah horor atau kasus-kasus kriminal dan info menarik dunia, kalian bisa langsung subscribe di channel Naya karena Naya akan update tiap minggu. Jangan lupa di like dan share juga biar Naya makin semangat bikin videonya. Langsung aja, mari kita mulai. Kisah ini aku baca dari thread yang viral juga saat itu, yaitu thread dari @simpleman tentang pabrik gula. Mungkin kalau kalian yang suka horor udah familiar dengan Simpleman, dimana dia juga menceritakan thread KKN Desa Penari. Nah, thread pabrik gula itu sampai 6 part dan udah dibaca ratusan ribu orang. Buat kalian yang belum baca, aku bakal ceritain di sini hari ini, dan kalau panjang kayaknya aku akan buat beberapa partnya. Nah, kita akan masuk ke ceritanya. Jadi sebut saja si pencerita ini bernama Doni. Jadi Doni ini tinggal di sebuah desa kecil, sebut saja desa A, dan desa ini terletak persis di samping sebuah pabrik gula terbesar di wilayah itu. By the way, kalau suara Naya serak, mohon maaf karena Naya lagi gak enak body. Pabrik ini sebut saja pabrik gula SMO. Nah, pabrik ini tuh bukan cuma besar, tapi juga satu-satunya yang ada di sana. Gak ada pabrik lain yang bisa dibandingin dengan pabrik ini, baik dari segi ukuran maupun pengaruhnya. Pabrik gula ini tuh berdiri jauh sebelum Doni lahir, dan dari dulu udah terkenal banget. Gedungnya tuh megah, luasnya tuh gak masuk akal, dan jadi ikon di wilayah ini. Tapi ternyata di balik semua kemegahan itu ada dunia lain. Dunia yang gak bisa dilihat mata telanjang. Karena di pabrik besar ini ada kerajaan Demit. Demit itu bahasa Jawa kayaknya ya, maksudnya itu kerajaan hantu gitu ya. Nah, pabrik ini tuh punya luas tanah ratusan hektar guys, bukan cuma 2 hektar doang. Dan menurut Doni, kalau dibandingkan sama desa A, luasnya tuh bisa ratusan kali lipat. Padahal desa A ini aja udah dibagi jadi 12 RT, belum termasuk kebun tebunya. Jadi kan bisa bayangin betapa luasnya pabrik ini. Saking luasnya, pabrik ini tuh dibagi jadi 4 zona. Zona timur, barat, selatan, dan utara. Pabrik gula SMO ini terhimpit di antara 2 desa, desa A tempat Doni tinggal dan desa B. Nah, sekarang kita akan masuk ke kisah yang dialami Doni sendiri. Jadi suatu pagi Doni ini baru aja selesai sholat subuh di surau deket rumah. Biasanya anak-anak desa tuh termasuk si Doni suka berkumpul di depan surau abis subuh, apalagi kalau hari Minggu gitu kan. Nah, temennya Doni bernama Jamal ngajak mereka semua jalan-jalan mumpung lagi weekend gitu kan. Nah, Doni lalu bertanya, mau kemana emang? Lalu Jamal pun menjawab, "Yo boleh nang pabrik, Bekne nemu bal tenis." gitu. Gimana kalau ke dalam pabrik, kali aja nemu bola tenis. Nah, by the way, ada satu kebiasaan nggak aneh sih ya, tapi kebiasaan unik Doni dan anak-anak desa, yaitu mereka tuh sering masuk ke pabrik gula SMO yang alasannya sebenarnya simple. Di sana tuh sering ada barang-barang menarik yang bisa mereka temuin. Salah satunya bola tenis tadi. Lah, kok ada bola tenis di pabrik gula? Jadi setiap Sabtu sore para petinggi pabrik tuh suka main tenis di lapangan yang ada dalam kompleks pabrik, yang mana itu adalah salah satu fasilitas yang disediain buat para pekerja yang hobi olahraga. Nah, sering banget bola tenis mereka tuh meleset keluar lapangan dan nyasar ke rerumputan liar di sekitarnya. Bola-bola itulah yang kemudian jadi harta karun buat anak-anak desa di sana. Nah, mungkin kamu tuh bakal mikir kan, apa sih yang menarik dari bola tenis? Jadi buat mereka anak-anak desa nih ya, yang gak punya banyak hiburan, bola tenis tuh kayak emas gitu loh. Selain karena bola tenis ini mahal ya, bola tenis juga bisa dipakai untuk banyak permainan tradisional. Dan menurut Doni, selain bola tenis, alasan dia dan teman-temannya suka masuk ke dalam pabrik karena suasananya itu sejuk. Di dalam lahan yang sebegitu luasnya banyak pohon tua yang besar, sehingga walaupun siang hari cahaya matahari tuh nggak nembus, jadi suasana tuh damai dan sejuk. Selain itu, di dalam pabrik ada berbagai macam pohon seperti pohon juwet, mangga, jambu yang sama sekali nggak pernah dipanen. Jadi pas matang dibiarin aja gitu sama orang pabrik, dan yang suka metikin si anak-anak desa gitu. Nah, balik lagi, berangkatlah Doni dan teman-temannya ke pabrik gula. Jalur yang biasa mereka lalui itu adalah jalur timur. Tapi ketika Doni dan teman-temannya sampai di jalur timur, ternyata jalurnya ditutup. Dan emang kalau hari Minggu tuh gerbang timur ditutup karena hari Minggu adalah waktu jemaat gereja untuk berkumpul. Gerbang timur ini identik dengan pagar besi tinggi dan di sampingnya ada gereja. Nama gerejanya adalah Gereja Jawi Wetan. Gereja ini juga sama tuanya dengan pabrik dan sudah berdiri sebelum si Doni ini dilahirkan. Walaupun gereja, ternyata tempat ini juga terkenal angker. Nanti akan ada kisahnya sendiri ya si gereja ini ya. Balik lagi, Doni dan teman-temannya yang kebingungan tadinya mikir mau balik aja, sampai Udin mengidehkan untuk lewat perumahan Londo atau perumahan Belanda ya.
Nah, karena di perumahan Londo ini tepatnya di rumah paling ujung ada tembok pembatas, dan di salah satu bagian temboknya tuh udah runtuh beberapa bagian. Jadi dapat dipanjat oleh mereka-mereka yang masih bocil-bocil nih ya. Nah, posisi perumahan Londo ini ada jauh di jalur utara. Di sana tuh ada gerbang tua yang udah lama ditinggalkan, dan di sebelahnya ada tanah luas berpagar dan berjejer rumah besar nan megah. Ada sekitar 6-7 rumah dengan gaya arsitek yang sama, arsitek khas Belanda. Sejarah sendiri, rumah itu dulu memang bekas rumah orang-orang Belanda yang memiliki jabatan di pabrik gula ini. Namun semua rumah itu sudah kosong bertahun-tahun, tidak ditinggali lagi, dan dari kabar burung banyak yang pernah melihat seseorang berdiri di kaca. Sosok ini katanya adalah orang Belanda lengkap dengan pakaian khas mereka. Makanya Doni itu sebenarnya agak merinding mau lewat area ini. Lalu sampainya mereka di sana, mereka pun mulai memanjat, melompat, dan sampailah di depan rumah megah yang berjejer. Nah, FYI gaya desain rumah di sini tuh hampir sama semua. Mungkin karena hitungannya rumah dinas kali ya. Nah, yang paling mencolok sebenarnya adalah kaca hitam besar di samping pintu. Setiap melewati rumah itu, Doni tuh bilang dia tuh pasti berusaha untuk nggak melihat ke dalam kaca itu, karena setiap melihat kaca itu dia tuh takut dan terbayang-bayang sosok yang dirumorkan. Nah, tapi kalau dari cerita Doni ya, dia tuh nggak pernah lihat apa-apa di sana. Cuma Doni tuh tetap was-was jalan di sana, sedangkan teman-temannya tuh kelihatan santai aja gitu. Nah, akhirnya Doni dan teman-temannya sampai di jalan kecil yang emang menuju kawasan pabrik. Di sana dia tuh bisa lihat gerbang utara yang dirantai. By the way, dari Doni dia ngasih gambaran denah lokasi, kan bisa lihat langsung di layar sekarang ya. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di lokasi. Di samping lapangan tenis ada 2 pohon asam yang sudah berumur puluhan tahun. Pohon ini besar banget dan emang mencolok dibandingkan pohon lain, dan karena pohon ini lapangan tenis tuh jadi sejuk tertutup pohon asam ini. Nah, Doni dan teman-teman pun mulai mencari bola tenis yang mungkin masih ada sisa kemarin para petinggi pabrik bermain. Namun Doni ini nggak fokus. Entah kenapa dia tuh ngerasa kalau dia tuh kayak pengen ngelihat ke arah 2 pohon asam tadi, dan dia tuh merinding setiap melihat ke pohon itu. Tiba-tiba temannya Jamal tuh berteriak, Aku nemu bal kilo. "Aku nemuin bola ini loh," kata si Jamal. Akhirnya bola langsung disimpan Jamal, dan mereka akhirnya main-main dulu di lapangan tenis. Lalu Dayat, salah satu teman Doni ini, usul kayak, Mumpung nang kene, ayo golek jambu, wes mateng koyo Jadi si Dayat ini bilang, mumpung di sini ayo nyari jambu, kayaknya udah mateng deh. Lalu dari cerita Doni, dia dan teman-temannya sering menemukan pohon jambu di kawasan rumah dinas supervisor. Kok kalian lihat denahnya ya, dia tuh lokasinya di sisi lain dari perumahan Londo. Nah, perumahan supervisor ini ukurannya tidak terlalu besar, dan sepengetahuan Doni hanya 2 atau 3 rumah yang dihuni. Sisanya tuh banyak gak berpenghuni karena ada cerita yang sangat mengerikan yang katanya rumah ini didatangi pasukan pocong. Aku akan ceritain kisah teror pasukan pocong yang Doni dengar dari Mas Hendra. Jadi Mas Hendra ini berasal dari luar kota. Beliau tuh dapat kerja di pabrik lewat pamannya Om Ardi yang kebetulan menjabat sebagai supervisor. Selama bekerja di pabrik ini, Om Ardi tuh dapat rumah dinas dan diajaklah Mas Hendra tuh menginap di sana. Mas Hendra di sini tuh nurut aja karena emang Mas Hendra ini waktu itu masih muda dan belum kepikiran ngekos apalagi punya rumah gitu loh. Nah, singkatnya suatu malam Om Ardi ini pamit karena katanya dia tuh mau pulang kampung. Nah, karena ditinggal mudik, Mas Hendra pun akhirnya sendirian di rumah dinas ini. Mas Hendra yang emang gak tahu apa-apa dan baru mengenali lingkungan ini, istilahnya dia tuh iya-iya aja. Toh rumahnya tuh besar dan nyaman, kata Mas Hendra. Sebelum Om Ardi pergi, beliau tuh berpesan ke Mas Hendra, Nek awakmu krungu swara apa ae, gak usah metu. Tinggal turu aja oleh gitu. Kalau kamu dengar suara apa aja nggak usah keluar, ditinggal tidur aja enak gitu. Nah, Mas Hendra lagi-lagi cuma iya aja, dan dia tuh nggak nanya lebih detail karena Mas Hendra mikir ya pesan biasa aja gitu loh, karena mau ditinggal sendirian gitu kan. Nah, lalu di malam itu Mas Hendra tuh lagi duduk di teras, lagi santai nikmatin angin malam sambil minum kopi dan ngerokok. Di sini Mas Hendra tuh agak sepi ya daerah sini. Oh, mungkin udah pernah tidur kali ya. Karena Mas Hendra tuh ingat Om Ardi tuh pernah bilang kalau tetangga samping kiri kanan rumahnya tuh ada penghuninya, tapi sampai saat itu Mas Hendra nggak pernah ketemu mereka sama sekali. Lalu ketika Mas Hendra bersiap mau masuk ke rumah, tiba-tiba dia tuh mendengar suara gitu loh, kayak suara kuda gitu. Nanti kasih sound efek aja ya. Mas Hendra mau masuk ke rumah ini kaget dong. Kok bisa ada suara kuda di sini? Perasaan nggak pernah lihat ada tetangga yang punya kuda gitu kan? Tapi suara kuda ini tuh berkali-kali kedengeran. Mas Hendra yang penasaran langsung mengambil senter dan jaket dan mencari dari mana sumber suara itu. Mas Hendra terus jalan keluar mencari ke sana ke sini tanpa dia sadari dia tuh udah meninggalkan perumahan dinas. FYI, penerangan di kawasan pabrik tuh emang nggak terlalu bagus. Jadi malam itu cuma dibantu sama cahaya bulan aja. Dan Mas Hendra terus jalan menuju ke lapangan tenis. Namun suara kuda itu tuh semakin menjauh. Rupanya tanpa Mas Hendra sadari, dia tuh sudah masuk ke area perumahan Londo. Dan ketika sampai di sana, suara itu hilang dan Mas Hendra kayak baru sadar kalau ternyata dia tuh udah berjalan sejauh itu. Nah, akhirnya Mas Hendra ini mau balik lagi kan ke rumahnya Om Ardi. Tapi tiba-tiba dia mencium aroma wangi. Pas dia hirup, kok makin lama wanginya tuh makin menyengat ya. Dan lagi-lagi karena penasaran,
Mas Hendra ini mengintip perumahan Londo. Dia lihat tuh dengan seksama, ada apa sih di sana? Dan ternyata di salah satu rumah ada sosok yang tengah berdiri. Sosok itu rambutnya pirang, posturnya tinggi, ramping dan berbau wangi. Sosok itu mengenakan gaun putih panjang sampai latai dan sosok itu lagi menatap ke jalanan. Nah, pas dia lagi merhatiin gitu, barulah sadar Mas Hendranya. Hei, bukannya kata Omar di perumahan Londo ini kosong ya? Lah iku sopo? Nah, lagi sibuk mikir gitu, tiba-tiba sosok itu menoleh ke arah Mas Hendra. Semakin lama aroma wangi dari sosok ini tuh semakin menyengat, seolah-olah noni Belanda ini lagi mendekati ke Mas Hendra. Sosok ini lalu tertawa nyaris cekikikan dan Mas Hendra langsung lari terbirit-birit. Tapi sosok itu seolah mengejarnya dengan cara terbang. Jadi kaki noni Belanda ini sama sekali tidak menyentuh tanah. Mas Hendra yang makin panik, lari makin kencang sampai dia sendiri tuh nggak tahu arah, yang penting lari aja gitu dia. Saking paniknya dia. Sampai akhirnya Mas Hendra tuh berhenti untuk istirahat sebentar. Nah di sini dia tuh baru sadar kalau dia tuh berlari sampai jauh ke samping lapangan tenis. Dan di sana di bawah 2 pohon asem besar, rupanya Mas Hendra tuh nggak sendirian. Di sana Mas Hendra melihat sosok yang sangat besar, nyaris besar pohon asem. Dan ternyata itu tuh cuma kaki dari sosok itu. Tanpa pikir panjang, Mas Hendra langsung lari lagi, yang mana rumah dinas tuh tinggal beberapa ratus meter lagi. Dan ketika dia sampai, dia tuh langsung pergi tidur ke kamarnya. Namun belum selesai sampai di sini aja terornya, karena ini tuh baru permulaan. Malam itu menjadi puncak teror yang membuat Mas Hendra angkat kaki dari rumah dinas khusus supervisor itu. Jadi masih di malam yang sama, jam 1 dini hari, Mas Hendra ini nggak bisa tidur. Walaupun dia mencoba melupakan kejadian barusan, tapi mana mungkin bisa lupa nggak sih? Apalagi baru kejadian banget kan. Dia tuh kepikiran sama wajah menakutkan noni Belanda, apalagi ditambah sosok ini tuh bisa terbang. Gimana kalau sosok noni ini tiba-tiba datang ke rumah ini? Nah, lagi sibuk dengan pikirannya sendiri, Mas Hendra akhirnya dengar ada suara sayup-sayup yang memanggil-manggil namanya dari luar kamar. Tepat di jendela, Mas Hendra tuh mendengar seseorang memanggil-manggil, Mas, tolong mas. Tolong mas. Mas Hendra yang udah takut mencoba mengabaikan suara ini, tapi suara dari luar tuh makin nyaring dan lama-lama terdengar seperti banyak orang yang ngomong bersama-sama. Jadi kayak ngomong barengan gitu, paham gak sih? Mas Hendra yang ketakutan lari ke ruang tamu, tapi ternyata suaranya masih kedengar di ruang tamu itu. Akhirnya Mas Hendra memberanikan diri melihat siapa yang manggil-manggil nama dia dari tadi. Mas Hendra lalu membuka tirai jendela ruang tamu yang menghadap ke halaman rumah, dan ternyata di depan sana ada banyak sekali pocong yang lagi menatap rumah Mas Hendra. Gak cuma satu, tapi ada lebih dari 10 pocong mengelilingi rumah dinas itu. Sepanjang malam pocong ini terus meminta tolong, Mas, tolong mas. Mas, tolong mas. Lalu keesokan harinya ketika Om Ardi datang dan melihat Mas Hendra yang tampak syok, Om Ardi seperti tahu terjadi sesuatu. Om Ardi pun bertanya, "Kon kena opo, Le?" gitu. "Kamu tuh kenapa, Le?" Lalu di sini Mas Hendra pun segera menceritakan semuanya. Dan setelah selesai bercerita, Om Ardi tuh langsung bilang, "Kon ikut tuman, kan wes dipenging. Kamu tuh ceroboh, kan udah dilarang sama saya." Om Ardi lalu bercerita, kalau kedatangan pocong itu ke sini biasanya karena Mas Hendra tuh udah mengganggu dayangnya, yaitu si noni Belanda. Dan Om Ardi juga menjelaskan kalau di dalam pabrik ini tuh ada kasta. Jadi misalnya nih kita udah melihat satu penghuni, biasanya akan mendatangkan penghuni lain. Dan bisa dibilang pasukan pocong itu merupakan kasta terbawah dibandingkan sosok si noni Belanda. Suara aku habis, Rek. Udah serak banget. Jadi di pabrik ini setiap tempat tuh emang berpenghuni. Cuma kasta mereka tuh berbeda-beda. Ada yang paling kuat hingga yang paling lemah. Ada yang paling ganas, namun ada juga yang sekedar usil menampakkan diri. Lalu di mana yang paling kuat? Jawabannya ada di lahan kosong di samping gerbang tidak terpakai di utara. Dahulu sebenarnya lahan itu akan dialihfungsikan untuk parkir truk yang mengangkut tebu. Jadi dilakukanlah pembabatan untuk membebaskan lahan dari rumput liar. Pekerja pabrik pun mulai melakukan pembersihan di area itu. Rumput dibabat sampai pohon mangga di sana akan ditebang. Namun rupanya hal yang mereka lakukan ini membuat penghuni di tempat itu marah besar. Tepat setelah malam hari, semua pekerja di sana jatuh sakit. Beberapa di antara pekerja itu bermimpi didatangi seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu berpesan agar tidak melanjutkan apa yang akan mereka kerjakan, karena bila dilanjutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa pekerja percaya ini, tapi ada juga yang nekat tetap melanjutkan. Lalu ketika pekerja ini hendak menumbangkan pohon menggunakan gergaji mesin, semua gigi-giginya patah seolah-olah pohon itu terbuat dari besi. Nggak cuma itu, beberapa kali mereka ini diganggu oleh ular yang melintas tiba-tiba. Namun yang paling aneh, setiap mereka memotong rumput di wilayah itu, keesokan harinya rumput itu akan tumbuh seperti semula. Hal-hal tidak wajar ini membuat para pekerja ketakutan, terutama sang mandor yang firasatnya menjadi tidak enak. Akhirnya Pak Mandor pun memutuskan untuk menghentikan pekerjaan sementara waktu sambil dia memanggil orang pintar. Nah, ketika di Terawang, orang pintar itu cuma bilang, "Jangan lanjutkan bila kalian tidak mau meregang nyawa." Dan ketika ditanya kenapa, Simba ini menunjuk
sesuatu yang posisinya berada di paling dalam di lahan kosong itu dan mengatakan, "Itu adalah rumahnya, tempat makhluk yang tidak pernah menerima kehadiran kalian di sini." "Apakah nggak bisa diusir, Mbah?" tanya si mandor kan. Si orang pintar tuh menjawab sambil tersenyum kecut. "Berani bayar berapa kamu dengan harga nyawaku?" Si mandor tentu aja langsung terkejut dan si Mbah pun melanjutkan, "Tadi saya sudah berbincang sama dia. Dia bilang nyawa sampean-sampean ini yang jadi taruhannya. Itu pun gak akan bisa kalian bebat lahan ini. Mau mati konyol sampean." Dan si Mbah juga menambahkan bahwa pabrik tempat mereka ini bekerja adalah kerajaan demit atau kerajaan setan-setan. Jadi rupanya penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik namun bertubuh ular hijau. Selain itu, si ratu ular ini ibaratnya adalah panglimanya. Di setiap sudut pabrik selalu ada yang terkuat dan menjaga wilayah teritorinya sendiri, termasuk di bagian utara yang dijaga oleh siluman ular. Si Mbah ini sampai mengatakan nyawa adalah taruhannya bila berani mengusik wilayah siluman ular ini. Namun gak cuma berhenti sampai di sini aja. Setelah pabrik ini tutup, ada sebuah cerita yang menimpa warga desa B. Warga desa B ini adalah seorang lelaki tua yang kesehariannya mencari rumput untuk pakan ternaknya. Nah, entah gimana si kakek ini tergiur dengan rumput liar yang tumbuh di lahan kosong itu. Tanpa berpikir panjang, kakek ini memutuskan untuk membabat rumput liar itu untuk makan hewan ternaknya. Setelah selesai membabat rumput liar, si kakek segera pulang, tapi tanpa ia sadari ia juga membawa pulang malapetaka bersamanya. Malamnya si kakek ini terbaring sakit, badannya demam dan panas. Sudah diberi obat, cuma kok sepertinya nggak ngaruh ya. Dan nggak cuma itu aja, si kakek ini meronta menahan sakit seperti disiksa oleh sesuatu. Nah, di saat yang sama ada orang yang nggak sengaja lewat rumahnya si kakek. Sebut saja Pak A gitu ya. Nah, ketika Pak A melewati rumah si kakek, Pak A ini tuh kaget karena di depan rumah kakek ada wanita bertubuh ular sedang menari-nari di depan rumah. Dan keesokan harinya Pak A ini bertamulah ke rumah si kakek. Ketika sampai, Pak A disambut istri si kakek dan Pak A bertanya, "Gimana Bu kabarnya kakek?" Dan akhirnya si istri pun bercerita kondisi kakek yang kesakitan seperti disiksa. Pak A pun meminta izin untuk melihat si kakek dan ternyata bener aja, kondisi si kakek ini udah sangat parah. Bahkan beberapa kali, maaf ya, kakek ini tuh minta mati. Akhirnya si kakek dibawa ke guru spiritual Pak A. Namun menurut guru spiritualnya ini semua tuh sudah terlambat, karena tarian yang dilakukan oleh wanita ular yang tadi dilihat oleh Pak A di depan rumah kakek adalah tarian kematian untuk si kakek. Di tubuh kakek itu juga ditemukan sisik ular dan kakek akhirnya meninggal dunia. Pemakaman si kakek ini dilakukan secara tertutup untuk menghindari aib, tapi semua orang tuh udah tahu akan kisah ini dan udah jadi kayak urban legend aja gitu. Nah, balik lagi ke si Doni yang lagi ambil jambu biji tadi ya. Tadi intermezzo sedikit ceritanya. Setelah hari sudah terik dan mereka sudah mendapat jambu biji sekresek, Doni dan teman-teman memutuskan untuk pulang lewat gerbang utara karena di dekat gerbang ada kawat yang bisa ditarik sehingga mereka bisa lewat. Ketika mereka melewati jalan ini, ketemulah mereka dengan gedung TK lama Doni. Dan di gedung TK ini Doni memiliki kisah mengerikan lain yang masih terus terbayang-bayang. By the way, menurut cerita Doni, dia tuh sebenarnya nggak bisa melihat hal semacam itu secara langsung, tapi dia bisa memvisualisasikan sesuatu dari cerita orang lain. Paham ya? Nah, lanjut. Jadi ceritanya ketika Doni TK, pohon beringin itu emang udah sering mencuri perhatian dia. Entah kenapa Doni tuh ngerasa ada energi negatif yang bikin dia tuh nggak bisa mengalihkan pandangan tiap dia melewati halaman sekolah. TK Doni sendiri merupakan bangunan peninggalan Belanda yang memang cukup seram. Banyak kisah mistis yang simpang siur selama dia bersekolah di TK itu. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua yang konon kabarnya ada kuburan anak-anak di dekat pohon beringin tua itu. Selain itu ada juga kisah yang beredar tentang pondasi yang digunakan untuk bangunan sekolah yang adalah kuburan kuda. Jadi dulu TK itu adalah tempat penjagalan kuda di mana kepala dan tubuh kuda tersebar di sana. Sehingga setiap malam Pak Abud si penjaga sekolah seringkali mendengar suara kuda meringkih. Jadi masih ada kaitannya sama kisah Mas Hendra yang tadi ya. Jadi yang jelas zona utara itu adalah zona di mana seringkali ditemui suara kuda yang bergentayangan. Nah, sekarang kita balik lagi ke gedung TK ya. Ada 3 kelas yang selalu digunakan, yaitu kelas untuk anak 5 tahun yang disebut 0 kecil, sedangkan 2 kelas untuk anak 6 tahun yang lebih dikenal dengan nama 0 besar. Selain 3 kelas itu ada lagi beberapa ruangan seperti ruangan guru, lalu ruangan musik. Nah, ruangan musik ini jarang sekali digunakan kalau nggak ada Pak Mamat, yang mana Pak Mamat ini adalah guru pengajar musik. Namun banyak beredar cerita yang mengatakan piano kecil yang berada di sudut kelas musik seringkali dimainkan di siang bolong. Padahal ketika dilihat tidak ada siapapun di ruangan itu. Sebenarnya menurut Doni masih banyak rumor lain seperti anak kecil yang suka menunggu di toilet, tapi karena Doni belum pernah mengalami itu, dia hanya menganggap itu sekedar rumor. Sedangkan salah satu rumor tentang gadis yang menghuni pohon beringin pernah dialami langsung oleh Doni. Kisahnya dimulai ketika Doni melihat Endah. Endah ini adalah tetangga Doni. Doni mengatakan kalau sifat Endah ini lebih tertutup dari anak-anak pada umumnya. Di saat anak-anak akan menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman-temannya, Endah ini cuma akan duduk memandang satu titik. Nah, Endah ini sering banget memandang ke pohon beringin di belakang. Pada beberapa kali Endah ini nggak masuk ke kelas hanya karena ia terlalu asyik melihat pohon itu, sampai guru mereka Bu Etik menegurnya beberapa kali. Namun tetap saja Endah bertingkah aneh. Suatu hari Doni pun penasaran dan mencoba mengulik apa yang Endah lihat selama ini. Doni pun bertanya kan kayak, ngeliatin apa sih kamu?
Terus Endah ngejawab, kamu lihat gak pohon beringin itu? Ada anak kecil yang ngeliatin kita sekarang. Doni pun bertanya lagi lah ke Endah, anak cewek tah gitu. Dan Endah pun jawab, loh kamu juga bisa lihat gitu, kata Endah. Nah setelah jawaban Endah itu Doni langsung pergi karena entah kenapa firasat Doni itu gak enak. Dan itu adalah pengalaman satu-satunya Doni ingat tentang makhluk ini. Tapi ternyata makhluk ini adalah makhluk yang sering main ke desa Doni karena pernah ada seorang warga yang kerasukan sosok ini. Jadi kejadian sendiri dimulai di siang bolong ketika Doni sedang main dengan teman-temannya. Saat sedang bermain itu dia tuh dengar ada suara ribut-ribut heboh. Dan karena penasaran Doni dan kawan-kawan pun mendekat. Ternyata Mbah Bun lagi berteriak-teriak nyaris histeris. Suaminya Mbah Nang mencoba menenangkan Mbah Bun berkali-kali, namun Mbah Bun rupanya masih terus menjerit-jerit dan Doni pun ngeh, kayaknya Mbah Bun ini kesurupan deh. Tapi Mbah Bun ini terus berteriak-teriak minta pulang. Aku tak boleh. Aku mau pulang. Nah Mbah Nang yang kebingungan akhirnya bertanya, mulai nang di gitu, pulang kemana? Lalu Mbah Bun pun menjawab, nang omahku, ke rumahku gitu. Nah Mbah Nang akhirnya yang kaget langsung bertanya, sopo kon? Siapa kamu gitu? Tapi sosok itu melotot dan sosok itu tidak mau menjawab lalu menjerit kembali. Dan Mbah Bun terus berteriak-teriak sampai omnya Doni datang. Pak Deno yang merupakan juru kunci di desa dan juga omnya Doni yang biasa dipanggil Deno. Gitu aja ya. Nah sekali lihat Deno ini langsung tahu siapa yang merasuki Mbah Bun. Apa kau nang kene? Tanya Deno ketus gitu ya. Aku katanya boleh, jawab sosok yang ada di badannya Mbah Bun. Aku mau pulang, kata dia. Boleh, tapi kon gak waro-gone uang. Pulang? Tapi kamu ada di dalam raga seseorang gitu. Dan di sini Deno berdebat panjang sama sosok ini, yang intinya makhluk itu nggak sengaja kesedot tubuh Mbah Bun ketika Mbah Bun lagi melamun. Akhirnya setelah terjadi tawar menawar, makhluk ini mau keluar tapi dengan syarat Deno harus mengantarnya dengan cara digendong di punggung. Deno pun menyanggupi permintaannya dan pergi mengantar sosok ini pulang. Kalau orang lain melihat, Deno tuh kelihatan berjalan sendirian dengan tangan di belakang dengan posisi tangan seperti gendong ini ya. Namun bagi mereka yang bisa melihat, ada sosok gadis kecil di gendongan Deno. Sampai saat ini gadis itu masih ada di sana, di pohon beringin dekat TK. Cuma kata Doni sekarang sosok itu nggak lagi suka berjalan-jalan ke desa. Udah selesai ceritanya? Belum. Sekarang kita akan bahas bangunan gereja yang jaraknya 200 meter dari gedung TK. Di sana terkenal dengan satu hantu wanita. Warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis. Nah cerita berikutnya merupakan kisah dari Suparlan atau biasa dipanggil Wak Parlan. Beliau adalah orang tua yang rumahnya berada persis di depan gereja. Kiri kanan rumahnya hanya tanah kosong dan di sana dia tanami berbagai tanaman kebun. Ubi, pisang, cabai, dan banyak jenis lainnya. Wak Parlan ini pernah bercerita kalau gereja di depan rumahnya memiliki aura mistis yang gak biasa. Katanya kalau cuma kuntilanak, pocong atau yang lainnya tuh Wak Parlan udah biasa. Karena dulu Wak Parlan adalah salah satu pekerja pabrik yang sudah lama pensiun. Namun gereja ini lain dari yang lain. Jadi suatu malam Wak Parlan tidur terganggu. Ia dibayangi oleh sosok wanita yang meminta tolong. Wanita ini cantiknya tuh cantik banget kalau kata Wak Parlan. Lalu dia terbangun dan seketika dia mendengar ada rintihan orang menangis dan suara tangisan itu halus dan lembut. Dan entah kenapa Wak Parlan seperti terhipnotis karena tanpa sadar Wak Parlan sudah berdiri di pagar gereja Jawi Wetan. Wak Parlan sendiri memang ditugaskan untuk menjaga gereja ini. Makanya dia bisa membuka pintu pagar gereja dengan mudah. Wak Parlan yang penasaran mengenai mimpinya dan suara yang dia dengar akhirnya masuk dan ia telusuri lorong-lorong gereja itu. Dan ternyata suara itu berasal dari gudang belakang, tempat di mana kursi dan meja rusak disimpan. Wak Parlan sebenarnya merasa ada yang aneh dengan ruangan ini karena selama ini dia ke gereja hanya untuk membersihkan rumput dan menyapu lahan. Jadi Wak Parlan sama sekali nggak tahu apa yang ada di dalam ruangan-ruangan ini. Sebagian hati itu berkata untuk pergi secepatnya, namun sebagian lainnya lagi berkata, ayo kita cek ada apa di sini. Akhirnya dia pun membuka pintu ruangan tersebut dan ruangan itu seukuran kamar tidur di rumahnya. Tidak terlalu besar tapi sangat berantakan. Dan suara tangisan yang sebelumnya dia dengar tiba-tiba menghilang. Namun ketika Wak Parlan hendak menutup pintu lagi, dari sudut matanya dia melihat di ujung ruangan ada seseorang yang lagi meringkuk. Dalam hati Wak Parlan berpikir, siapa itu? Mana mungkin ada orang dini hari gini di sini? Tapi entah kenapa dia tetap mendekati orang itu. Wak Parlan masih berpikir positif, mungkin orang ini kekunci di sini. Dia terus berjalan mendekati orang ini yang ternyata adalah wanita. Wak Parlan pun bertanya, Mbak, nuwun sewu, panjenengan sinten nggih? Gitu. Mbak, mohon maaf, Anda siapa ya? Sosok wanita ini pun berhenti menangis, tapi dia diam saja, tidak menjawab pertanyaan Wak Parlan. Wak Parlan lalu menyentuh tangan gadis misterius itu. Lalu ketika gadis itu menoleh ke atas dan wajahnya menatap Wak Parlan pun langsung jatuh terjerembab. Karena ternyata wanita itu adalah wanita yang ada dalam mimpinya. Wanita ini kemudian menangis, merintih, kemudian menjerit. Yang membuat Wak Parlan semakin ketakutan karena ternyata bola mata wanita itu hilang.
Jadi air mata yang mengalir di pipinya adalah darah yang mengalir dari 2 lubang kosong tempat seharusnya bola matanya berada. Wak Paran yang ketakutan pun langsung berzikir. Namun di tengah zikir kecilnya wanita itu menjerit semakin keras seolah-olah ia marah. Marah yang teramat sehingga Wak Paran langsung berlari. Saat kejadian itu Wak Paran pun mengundurkan diri. Ia tidak mau lagi menjaga gereja itu dari makhluk yang ia lihat malam itu. Nah sekarang kita akan masuk ke cerita dari Doni lagi ya. Di sebelah gereja ini ada sebuah gerbang besar tempat masuk keluarnya truk pabrik. Tahun 2006 atau saat itu Doni itu udah SMP. 3 tahun pasca Doni pernah diincar oleh salah satu penghuni di zona selatan, Doni nggak pernah lagi pergi ke pabrik di bagian selatan itu. Namun Doni sendiri masih sering berkunjung ke zona lain. Untuk apa? Jawabannya untuk mengejar layang-layang. Jadi bila musim adu layang-layang, biasanya Doni dan Endah, mereka berdua tuh biasa ngumpul di gerbang timur. Karena ketika ada layangan yang putus, Doni dan Endah siap buat masuk ke pabrik untuk mengambil layangan itu. Nah bener aja saat itu Endah menunjuk ada satu layangan yang putus dan tanpa pikir panjang Doni langsung lompat ke pagar dan disusul sama Endah. Mereka langsung mengikuti layang-layang yang masuk ke pabrik. Buat yang bingung, kok gak ada satpam menjaga? Karena ternyata pada tahun 2004 pabrik itu tuh gulung tikar, jadi pabriknya ditutup. Nah balik lagi, Endah dan Doni lari ngejar layangan itu dan layangan masuk ke gudang baru. Dulu atap dari gudang baru ini adalah seng dan tinggi banget, hampir lebih dari 40 meter. Mungkin karena ini adalah salah satu bangunan peninggalan Belanda, jadi gudangnya tuh nggak umum gitu tingginya. Cuma pada saat itu seng-seng yang ada di atap udah pada berlubang. Nah di lain sisi si Doni tuh masih mencari-cari kemana layangan yang tadi jatuh itu nyangkut. Dia celingak-celinguk ngeliat ke atas ke bawah. Terus Doni dengar tiba-tiba Endah mengatakan, Assalamualaikum. jujur aja Doni di sini agak kaget karena sepenglihatan dia di sana cuma ada Endah dan Doni aja. Doni pun bertanya ke Endah, "Sopo toh sing mau salami gitu? Siapa sih yang kamu kasih salam gitu kan?" Iki loh Mbah he. "Ini loh Mbah," gitu kan. "Lah, Mbah sopo?" gitu kata si Doni. Tapi Endah di sini nggak menjawab dan langsung mengajak lanjut jalan lagi. Nah belum ketemu sama layangan mereka, Endah tiba-tiba ngajak pulang. Doni yang bingung, kenapa Endah ini kok kayak ketakutan gitu. Akhirnya nanya ke Endah. Dan Endah dijawab sama Endah, Sing duwe gue niki gak seneng dek ini. yang punya tempat itu gak suka sama kita, kata si Endah. Dan di sini Doni bisa lihat kalau wajah Endah tuh panik banget. Akhirnya mereka berlari kembali ke gerbang tempat mereka masuk. Tapi tiba-tiba Doni melihat seekor burung merah. Dan tanpa sadar Doni ngejar itu burung dan kepisahlah dia sama si Endah. Dan hal ini menjadi penyesalan seumur hidup Doni bahkan sampai sekarang. Karena Endah yang harus menanggung akibatnya. Jadi Doni ngejar burung itu sampai jauh masuk ke dalam pabrik. Bisa dibilang sampai ke pusat pabriknya. Doni yang baru sadar dia terpisah dari Endah mulai nyari-nyari Endah. Dan dia tuh gak nemuin Endah dimanapun. Akhirnya Doni menelusuri jalan dia tadi sebelumnya. Namun di sini Doni baru paham apa maksud Endah. Karena walaupun saat itu siang bolong, Doni ngerasa dia tuh gak sendirian. Malah dia ngerasa seperti dia tuh ada di pusat keramaian. Doni pun mulai lari, tapi semakin jauh dia lari ngikutin jalan, semakin dia tuh tersesat. Seolah-olah Doni tuh balik ke jalan yang itu lagi. Yang jelas ketika Doni udah capek, dia tuh cuma nangis aja. Di tengah-tengah Doni lagi nangis, dia tuh denger Endah manggil dia. Lalu datanglah si Endah, dan Endah minta Doni untuk megangin baju dia. Endah juga bilang, Wes, ojo delok buri pokoknya. udah jangan lihat belakang pokoknya. Tapi Doni yang dasarnya gampang penasaran, dia lihatlah ke belakang. Dan gak ada apa-apa. Lalu ketika dia balik lihat ke depan, ternyata yang dia pegang bukan baju Endah, tapi seperti batang daun kelor yang dibawa oleh pria tua. Doni otomatis kaget, tapi dia ngeh kayaknya kakek ini gak berniat nyakiti Doni, tapi lebih ke nunjukin jalan. Doni akhirnya mengikuti kakek itu. Doni dibawa ke sebuah gudang baru lagi. Di sana dia melihat Endah tersungkur dengan memegangi kakinya. Doni langsung lari nyamperin Endah yang lagi merintih menahan sakit. Ternyata ketika Endah lagi nyari Doni, Endah gak sengaja lompat dari pijakan. Padahal pijakannya tuh gak tinggi, tapi kaki Endah seperti digebuk sama benda yang keras. Lalu Endah pun bilang ke Doni untuk tolong panggilin Mas Uji, kakaknya Endah. Doni awalnya gak paham, tapi dia langsung lari ke gerbang. Nah belum sampai Doni di gerbang, dia tuh papasan sama Mas Uji. Dan Mas Uji ini langsung nanya, "Lo nang di Endah? Gak main bewamu ta gitu. Loh di mana Endah? Bukannya kalian main bareng gitu." "Endah tibo Mas nang kono gitu. Endah jatuh Mas di sana." Nah akhirnya Mas Uji dan Doni pun lari ke tempat Endah terjatuh tadi. Ketika sampai kakinya Endah tuh udah bengkak banget. Langsunglah Endah dibawa ke rumah sama Mas Uji dan Doni. Sampainya di rumah, bapaknya Endah marah besar sama Doni dan Doni juga dimarahi habis-habisan sama bapaknya. Setelahnya baru Doni tuh tahu bahwa sejak awal masuk ke gudang baru, rupanya Endah melihat kakek-kakek itu menyambut mereka. Kakek-kakek yang tadi nuntun jalan Doni itu loh. Cuma kakek ini mengatakan untuk tidak masuk lebih jauh daripada dia tahu.
Yang dimaksud dia adalah yang punya tempat ini. Nah, Doni itu mikir, apa karena gudang baru ini posisinya hampir di pusat pabrik ya? Dan itu tepat di samping bangunan utama, samping cerobong asap. Apakah maksud yang punya tempat ini adalah rajanya? Yang kedua, rupanya ketika Doni ngejar burung itu, Endah ngeliat Doni ini kayak dirasuki. Cepet banget larinya. Makanya ketika Endah berusaha ngejar, Doni itu udah hilang gitu aja. Endah yang panik akhirnya nyari lebih ke dalam. Nah, ketika Endah masuk ke tempat ini, dia melihat naga yang besar banget. Naga ini berjaga di bawah cerobong asap. Di sini Endah ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu. Namun karena begitu terburu-buru, Endah melompat di beberapa pijakan yang sebenarnya tingginya nggak seberapa, tapi karena dari tadi ada yang mengincar Endah, sehingga akhirnya kakinya Endah tuh dipukul. Endah sendiri bilang yang mukul itu badannya gemuk, bongsor, punya dada yang kayak perempuan, tapi bertaring dan mengerikan. Makhluk itu hanya melotot terus waktu Endah sudah tidak bisa jalan. Yang terakhir yang terus jadi pikiran si Doni adalah gimana bisa Mas Uji tiba-tiba tahu Endah ada di sana. Nah, ternyata katanya Mas Uji, dia tuh dijemput sama anak-anak kecil. Mereka bilang kalau adiknya dalam bahaya dan anak-anak itu menunjuk ke pabrik. Mas Uji yang tahu di mana Endah biasanya berada segera menyusul dan ternyata benar Mas Uji ketemu sama Doni dan anak-anak yang tadi nunjukin jalan tiba-tiba hilang. Sekarang kaki Endah tuh jadi pincang dan setiap Doni melihat Endah dia tuh masih ngerasa bersalah. Namun Endah katanya nggak pernah membahas hal itu lagi karena menurutnya bisa keluar hidup-hidup dari sana itu udah patut disyukuri. Karena ada seseorang yang ditemukan gantung diri di pohon waru di samping bangunan utama, itu adalah nasib bagi mereka yang sudah melihat wujud Raja Demit di pabrik ini. Nah, itu dia kisah horor para penghuni pabrik gula hari ini. Kayaknya aku akan buat part selanjutnya karena ini aja videonya udah panjang banget. Bakal berapa lama ya? Sejam kali ya. Buat yang tahu tempatnya tolong jangan di share ya, keep it for yourself aja. Nah, sekian video hari ini. Kalau ada cerita atau kisah horor menarik lain yang kalian mau aku ceritain, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada request untuk next video, bisa banget DM IG aku @nadiarahmatin atau TikTok aku @diceritain.my. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Jangan lupa subscribe biar Nay makin semangat bikin video. Dan mohon maaf kalau suara Nay agak serak di video ini karena emang lagi gak enak badan. Sampai ketemu minggu depan, bye bye.